Di perbatasan Thailand Kamboja yang telah lama disengketakan, suara ledakan dan raungan tank menggema kembali. Thailand dan Kamboja kini resmi berada di titik didih konflik tersebut dalam lebih dari 1 dekade. Konflik meledak di hari kedua saat Kamboja menghantam Thailand dengan artileri dan roket BM-21. Thailand pun tak tinggal diam dengan mengirim tank dan jet tempur ke palagan konflik. Namun di saat Thailand dan Kamboja berada di ambang peperangan, Bangkok justru menolak tawaran mediasi dari negara lain. Negeri Gajah Putih itu bersikukuh tak perlu pihak ketiga dan merasa konflik ini urusan 2 negara saja. Apa yang sebenarnya terjadi di garis api perbatasan Thailand dan Kamboja? Memasuki hari kedua adu tembak, sejumlah negara telah menawarkan bantuan untuk memfasilitasi dialog antara Thailand dan Kamboja. Mereka adalah Amerika Serikat, China, dan Ketua Blok ASEAN tahun 2025, Malaysia. Pada Kamis 24 Juli 2025 malam, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menghubungi Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan PLT Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai. Anwar meminta keduanya untuk segera melakukan gencatan senjata di tengah konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Anwar pun menyampaikan bahwa Malaysia bersedia membantu dan memfasilitasi upaya diplomasi Thailand dan Kamboja. Amerika Serikat juga turut bergabung dengan negara-negara lain menyerukan gencatan senjata dan menawarkan bantuan mediasi. Kementerian Luar Negeri Cina juga secara aktif menyuarakan simpati serta seruan gencatan senjata bagi Thailand dan Kamboja. 我们对当前事态发展深感担忧，希望双方通过对话协商妥善解决问题。从地区国家的共同利益和诉求出发，中方秉持公正公勇立场，已经并将继续以自己的方式 做劝和促谈的工作，为推动缓局降温发挥建设性作用。 Lantas, bagaimana respons Thailand dan Kamboja terhadap tawaran-tawaran negara-negara itu? Thailand secara implisit menolak tawaran bantuan mediasi dari negara-negara ketiga. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura menyebut, Thailand akan menempuh upaya bilateral terlebih dahulu. Dalam artian, Thailand akan mencoba membangun dialog antara 2 negara dengan Kamboja tanpa melibatkan negara ketiga. Namun, sebelum menjalin dialog, Thailand menegaskan Kamboja harus terlebih dahulu mengakhiri konfrontasi kekuatan di perbatasan. Sementara Kamboja belum menanggapi tawaran-tawaran negara ketiga itu. Namun pada Kamis 24 Juli 2025, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan dan membahas konflik negaranya dengan Thailand. Masih ada kemungkinan Thailand dan Kamboja meredakan pertempuran di meja perundingan. Namun, seberapa besar kemungkinannya jika berkaca pada situasi di lapangan? Di hari kedua pertempuran pada Jumat 25 Juli 2025, dilaporkan sudah ada 16 warga sipil yang tewas. Kedua negara saling beradu senjata sejak Kamis 24 Juli 2025. Militer Thailand melaporkan Kamboja telah melancarkan serangan dengan senjata berat termasuk artileri dan roket BM-21 buatan Rusia. Thailand pun juga ikut mengerahkan kekuatan dengan mengirim konvoi militer dan jet tempur F-16. Konvoi itu terdiri atas sejumlah truk, kendaraan lapis baja, dan tank yang bergerak menuju perbatasan. Pasukan Thailand pun menampakkan diri lengkap dengan senjata di jalan-jalan utama. Sejumlah laporan menyebut terdengar beberapa ledakan kecil yang bersaut-sautan sepanjang Jumat 25 Juli 2025. Konflik terasa panas di 6 titik yang berada di sepanjang 209 km garis perbatasan. Akibatnya, sebanyak 1.500 keluarga telah dievakuasi dari wilayah perbatasan.
Sebanyak 16 orang dilaporkan tewas selama 2 hari bentrokan antara Thailand dan Kamboja. Ini adalah pertempuran paling mematikan sejak konflik serupa terjadi pada 2008 hingga 2011. Saat itu, pertempuran Thailand dan Kamboja menewaskan 28 orang dan menyebabkan puluhan ribu lainnya mengungsi. Di tengah raungan misiu dan pengungsi yang kian banyak di perbatasan Thailand dan Kamboja, dunia menyerukan damai. Namun, Thailand menolak tangan-tangan penengah, sementara Kamboja berusaha menarik perhatian PBB. Saat perundingan belum dimulai, korban jiwa terus bertambah. Pertanyaannya, sampai kapan konflik Thailand-Kamboja ini akan berlanjut? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.